Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan aku Reni Maitasari, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Di kesempatan kali ini, aku mengajak kalian untuk membahas apa itu konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Ada yang udah tahu belum? Yuk kita bahas. Konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar di sini terdiri dari pengertian manajemen sekolah dasar, kerangka manajemen sekolah dasar, ruang lingkup manajemen sekolah dasar yang efektif, fokus manajemen sekolah dasar, dan penerapan. Yang pertama ada pengertian manajemen sekolah dasar. Sekolah dasar adalah sebuah organisasi sosial yang mempunyai tujuan yang telah ditetapkan dengan tujuan utama sekolah dasar memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik di sekolah dasar. Sekolah dasar memiliki staf sendiri yang merupakan sumber daya manusia yang dimiliki. Sekolah dasar juga memiliki sumber daya sendiri yaitu terdiri dari finansial, material, dan fisik. Manajemen sekolah dasar merupakan sistem manusia yang bekerja sama. Manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Next, ada kerangka manajemen sekolah dasar. Kerangka manajemen untuk sekolah dasar harus meliputi pernyataan eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Siswa merupakan pusat dari semua aktivitas sekolah dasar. Selain itu, seluruh sekolah harus dikelola secara baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi siswa. Manajemen sekolah dasar yang efektif memegang peranan penting yang memungkinkan guru-guru memenuhi kebutuhan siswa-siswanya. Guru-guru memiliki hak untuk mengharapkan sekolah dasar dapat dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan kondisi untuk pengajaran dan pembelajaran yang baik. Oke teman-teman, sekarang kita beralih ke ruang lingkup manajemen sekolah dasar yang meliputi elemen-elemen perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pengordinasian, pembuatan keputusan, evaluasi, serta kegiatan-kegiatan dan program-program. Manajemen sekolah dasar meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan semua kegiatan dan program sekolah dasar pada awalnya yaitu pengakuan, pekerjaan akademik, kegiatan kurikuler, ujian, promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, pertemuan pegawai, asosiasi guru, dan orang tua. Yang kedua, ada distribusi kegiatan akademik dan co-kurikuler di antara anggota pegawai sesuai dengan minat, kemampuan, dan pengalaman. Yang ketiga, ada persiapan anggaran tahunan untuk menunjukkan penerimaan dan pengeluaran. Yang keempat, ada persiapan jadwal kegiatan. Yang kelima, penyediaan pegawai. Yang keenam, penyediaan peralatan dan furniture, termasuk pembelian, pemeliharaan, perbaikan. Yang ketujuh, ada penyediaan buku untuk perpustakaan sekolah, termasuk pembelian dan pemeliharaan. Yang kedelapan, organisasi kegiatan co-kurikuler. Yang kesembilan, pemeliharaan catatan. Yang kesepuluh, pengawasan kelas secara reguler. 11. Pengaturan ujian setiap bulan, setiap semester, dan setiap tahun. Dan yang terakhir nih, yang ke-12, promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, koordinasi pekerjaan guru, dan lain-lain. Next, kita beralih ke sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar yang efektif merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Sekolah dasar yang baik berbeda dengan sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar yang efektif berkembang secara efektif dengan cara memeriksa baik dimensi normatif maupun prosedural. Sedangkan sekolah dasar yang baik berkembang dengan sukses menurut agenda yang telah disetujui. Efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan yang tepat dan yang telah disetujui di mana tujuan-tujuan ini ditentukan baik secara internal dan eksternal. Selanjutnya, fokus manajemen sekolah dasar dengan fokus utama memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Nah, yang terakhir ini ada penerapan. Untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan, ada 5 hal yang harus diterapkan. Menurut Baharudin, yaitu yang pertama, pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan-kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang ketiga, sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Yang keempat, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan ketersediaan bahan ajar. Dan yang terakhir nih teman-teman, ada menambah intensitas pelaksanaan pelatihan training bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
Nah, itu tadi pembahasan mengenai konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Gimana nih teman-teman? Udah pada tahu belum apa itu konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar? Semoga pembahasan tadi bisa berguna ya buat kalian dan membantu kalian untuk lebih memahami apa itu konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen. Bye-bye!